Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-6 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian tertulis. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Dengan demikian saya akan baca dengan terjemahan baru 2. Bersyukur karena Tuhan menyuburkan tanah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah selayaknya puji-pujian, ya Allah di Sion. Kepadamulah orang membayar najar. Hai engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap. Karena bersalah, pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedangkan pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkaulah yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Maka orang yang tinggal di ujung-ujung bumi kagum akan tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan berlalunya senja, kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Yesus umatmu yang menganggap kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indra. Hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Horas mari kasibina. Terima kasih mari Tuhata ke bisa hita marlagut use di bagas jorona dung saminggu hita markarejo marslagut marsaur marsaksi tonga-tonga ni keluarga gereja do masyarakat. Jana roh hita muse itu bagas jorona membegi hatani Tuhan karena percaya do hita marhiti-hiti hatani di bata di lehen hita muse hagugoon semangat bohot jok roha mengadupi ari nyuruta duaka ari negeri roh. Kita telah memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. Dan tema khotbah yang akan kita bahas atau renungkan dalam minggu ini ialah pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Tema ini menarik untuk kita ulas sebab untuk semua manusia butuh pemeliharaan. Jadi kalau Allah mencipta kita dan membiarkan kita, tentu kita tidak akan tumbuh menjadi orang yang beriman dan perkasa. Tetapi karena Allah memelihara kita, itu berarti Allah membiarkan kita bertumbuh dengan iman yang baik, menjaga kita dari segala godaan, menjaga kita dari segala kejahatan. Maka kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Itulah makanya pemazmur mengungkapkan pujian dan syukur kepada Allah yang memelihara kehidupannya, yang menjaga, melindungi dirinya. Maka pemazmur begitu bersyukur sekali atas pemeliharaan Allah itu. Mengapa pemazmur
mengatakan syukurnya atas pemeliharaan Allah. Apa yang melatar belakanginya sehingga dia memuji Tuhan atas pemeliharaan Allah. Kalau kita baca tadi teks itu, bagaimana pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu membuat mujizat-mujizat untuk memelihara mereka, maka dia pun menggambarkan syukur dan pujiannya melalui nyanyian, syukur, pujian, puisi-puisi yang dia lantunkan di Mazmur ini. Biasanya lagu-lagu Mazmur ini secara litani bisa dibaca responsoria atau bergantian bersahutan, atau bisa dinyanyikan menjadi lagu Mazmur. Tapi di gereja kita memang tidak ada ruang untuk lagu Mazmur. Kalau kita beribadah di gereja GKI, maka nanti akan kita ada dengar lagu litani Mazmur. Mazmur itu dinyanyikan mulai dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Dan pada Mazmur 65 ini syukur karena Tuhan menyuburkan tanah. Jadi menyuburkan tanah ini menjadi bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan pemazmur. Makanya kalau kita baca nanti Mazmur 65 ayat 1 sampai 9 ini memiliki tema yang mengungkapkan keajaiban dan kemurahan Allah dalam memelihara umatnya, memberikan gambaran bagaimana Allah ikut campur tangan dalam urusan dunia dan memerhatikan kebutuhan umatnya. Bumi dia buat menjadi subur. Itu artinya bahwa tanaman, tumbuhan atau usaha pertanian misalnya atau ladang dijadikan berhasil oleh Allah sehingga umat pilihannya bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari, bahkan bisa untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 65 ini menggambarkan Allah sebagai pencipta dan pemelihara semesta. Jadi dia tidak hanya mencipta, tapi dia pelihara semesta ini supaya semesta ini tidak rusak. Kalau kita baca dari ayat awal, misalnya ayat yang pertama, bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di Sion, kepadamulah orang membayar najar. Ini menggambarkan bahwa kuasa Allah yang telah nyata dalam kehidupan umat Israel, umat pilihannya, telah membuat mereka merasakan kesuburan tanah dan menjawab doa mereka. Bahkan tidak hanya itu, mengampuni dosa mereka, membuat keadilan atas kehidupan mereka. Itulah membuat mereka bersyukur. Jadi dalam konteks keagamaan Israel pada masa itu, pemeliharaan Allah bagi umatnya dipandang sebagai tanda kasih dan anugerah. Inilah yang kita lihat dalam latar belakang mengapa pemazmur memuji Tuhan dan dia mengakui pemeliharaan Allah bagi mereka. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara Allah memelihara umat pilihannya itu? Bagaimana cara Allah memelihara umat pilihannya itu? Kalau kita baca teks tadi, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Allah untuk memelihara umatnya. Yang pertama, kalau kita baca ayat yang kedua, dan yang kedua itu, bagimulah selayaknya pujian ya Allah dari Sion, kepadamulah orang membayar najar. Maka bagi Allah, cara dia memelihara umat pilihannya, yang pertama ialah Allah mendengar doa umatnya. Jadi setiap doa yang kita lantunkan, atau kalau itu umat Israel, umat pilihannya, ketika mereka berdoa, Tuhan mendengarkan doa permohonan mereka. Nah, ketika doa permohonan mereka dikabulkan oleh Allah, berarti mereka menerima kesyukuran, mereka menerima pengampunan, mereka menerima keadilan. Itulah bukti nyata bahwa Allah memelihara umat Israel. Inilah yang kita lihat dalam ayat yang kedua itu. Kalau di teks ini sebenarnya dikatakan di ayat 3, hai engkau yang mendengarkan doa. Itu di ayat 3. Hai engkau
yang mendengarkan doa. Kepadamulah semua orang datang menghadap. Jadi Allah pendengar doa. Jadi sering orang bertanya, apakah Allah jauh? Apakah Allah dekat? Kalau nyanyian itu kan Tuhan sejauh doa. Saat kita berdoa, Allah dekat dengan kita. Saat kita menyampaikan permohonan, Allah dekat kepada kita. Itu berarti Allah itu memelihara kita. Saat kita berdoa, saat kita bermohon, saat kita berkeluh kesah, Allah tidak jauh, Dia dekat. Itu berarti Allah telah memelihara kita. Walau doa kita tidak dijawab langsung seperti bim salabim, pada saat kita minta langsung diberikan, tetapi saat kita berdoa, Allah sebenarnya telah menjawab doa kita. Mungkin menunggu lama untuk melihat wujud jawaban itu. Ada mungkin yang cepat, ada mungkin yang menahun bertahun-tahun untuk menerima jawaban doa. Tapi jelas Allah pelihara kita dari setiap doa dan permohonan kita. Itu yang pertama. Cara yang kedua yang Allah lakukan ialah Allah memberikan pengampunan bagi dosa kita. Seorang pun tidak ada yang luput dari dosa kesalahan. Ketika kita mulai kehidupan kita, misalnya besok Senin sampai Sabtu, pasti kita jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita berdosa, Allah tidak akan membuang kita begitu saja, tetapi Allah memberi pengampunan. Itu sebab dia berkata, karena bersalah pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkau yang menghapuskannya. Itu bukti pemeliharaan Allah bagi kita. Seandainya Tuhan langsung menghukum karena dosa kesalahan kita mungkin tidak ada yang beribadah lagi hari ini. Kita sudah dihukum. Hukuman itu, upah dosa adalah mati. Kita sudah diantar ke Simalingkar B kan. Tidak datang lagi beribadah ke sini. Untunglah Allah tidak membalas seturut dengan kejahatan dan dosa kita. Dan Dia memberi pengampunan. Dan Dia memberi kesempatan bagi kita beribadah di GKPA Simalingkar ini. Ini yang kedua, bukti bahwa Allah memelihara umatnya dulu dan memelihara kita. Allah memberikan pengampunan dosa bagi kita. Yang ketiga, cara Allah memberi kita pemeliharaan ialah Allah memberi kekuatan dan keadilan. Lalu kalau kita baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Ini bukti bahwa Allah memelihara kita. Allah memberi keselamatan dan keadilan. Dan yang keempat, cara Allah memelihara kita ialah dengan kemurahannya memberikan berkat bagi alam. Kalau kita baca yang ke-9, maka orang-orang yang tinggal di ujung bumi kagum akan tanda mukjizatmu, tempat terbitnya pagi dan berlalunya senja kau buat bersorak-sorai. Berarti alam pun Tuhan berkati. Sehingga dari alam ini kita memperoleh apa yang kita butuhkan. Dari alam kita temukan, kita dapatkan makanan kita. Padi menjadi beras, menjadi nasi. Lauk dari laut ditangkap nelayan menjadi lauk di meja hidangan pagi. Dan semua sayur-sayuran itu hasil bumi yang kita nikmati. Maka kalau kita makan di meja makan, kita sedang menikmati mujizat Allah yang memberikan makanan jasmani bagi kita untuk menguatkan jasmani kita, melakukan tugas kewajiban kita dan memuliakan Tuhan. Ini 4 hal cara Allah memelihara kita selama di bumi ini. Pertanyaan kita untuk direnungkan ialah apa yang hendak kita renungkan dalam minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Apa yang akan kita bawa pulang dalam merayakan masa-masa Trinitatis ini. Yang pertama, Allah
adalah pemberi perhatian. Jadi kalau Allah yang memelihara hidup kita dari Senin ke Minggu, dari Minggu ke Minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, berarti Allah adalah pemberi perhatian. Jadi kalau Allah tidak memberi perhatian, maka kita akan hidup bebas. Kita akan hidup semau gue. Tetapi karena Allah memberi perhatian, kalau kita bersalah dia ingatkan kita, dia tegur kita, dia nasihati kita melalui orang terdekat kita, mungkin ayah ibu kita, mungkin suami istri kita, mungkin anak kita, memberi teguran-teguran kepada kita. Itu bukti memelihara kita. Jadi hamu akamanginan, budak dong misalnya pas mangan bisa ada pesta, roh inat tay, inna biasanya alani holong na dito hite. Alani holong na, ang gunda holong rohani inat tay itu hita, mak kolesterol hita di badiri ya mangan gok, berarti pahet coba hatok mati amat tahun ini kan di badir mangan gok. Tay harani holong na, harana por de rohani ya mangulu amat tay lolot ini atan bo ini kan, itu pemeliharaan. Teguran yang halus, sinyal, alarm. Tapi jodoh ke hami ama di bait alarm apa katanya kan? Sama nama ngalo kan? Sebenarnya itu kasih sayang. Atau amat tay memberi sinyal tina tay kan? Triliun kan? Atau kepada anak-anak kita sering memberi sinyal. Itu sebenarnya bukti kasih kita untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, untuk gereja, atau untuk masyarakat. Itu pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita sedikit disentil Tuhan melalui sebuah peristiwa, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Apanya Tuhan ini? Langsung membuat aku begini, anak saya begini, istri saya begini, suami saya begini, gereja kami begini. Tidak. Tetapi itulah pemeliharaan Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Allah adalah pengampun. Allah pengampun artinya ketika pemazmur itu melakukan kesalahan, Allah memberikan kemurahan hatinya. Dia tidak langsung menghukum, tetapi dia memberikan pengampunan. Allah melakukan pengampunan terhadap dosa kesalahan umatnya. Itu yang perlu kita renungkan. Artinya kalau kita pun dalam sebuah organisasi atau sebuah keluarga kecil, jika ada salah dan dosa, jangan mudah langsung menghukum. Unak pemurah-murah hita membain burah tuai anak kota. Apalagi muda mulak san sekolah dapat misalnya puten 5. Siotoon ini kan. Akhirnya jadi otoma terus. Jangan hukum dia karena kebodohannya. Tapi karena dia kita lihat nilai 5, di dia adalah hurang aman. Namun di dalam matematikau bita wajari. Kira-kira begitu. Jika dia semangat, misalnya untuk ulangan berikutnya dia dapat nilai 6. Jangan langsung mengharap 10. Tidak mungkin. Lambat-lambat. Karena punya tangga 6, ke-7, ke-8. Sehingga nanti pada akhirnya dapat 10. Di jalur undangan pun begitu ya guru-guru mengatur. Amanami, inanami profesi guru kan. Setelah SMA, kau kemana nanti? Ke UGM, ke ITB, ya jalur apa? Jalur undangan. Maka dia aturnya itu, dia naik grafiknya. Jangan grafik turun naik. Grafik turun naik tidak diterima menjadi jalur undangan. Biasanya di kelas 9, kelas 10 ya. Kelas 10 nilai 8. Kelas 11 nilai 9. Kelas 12 nilai 10. Dia naik. Bukan persoalan ranking, persoalan nilai. Hidup kita pun begitu. Terkadang kita menjadi suami yang seperti malaikat. Tapi kadang-kadang bisa juga seperti setan. Kesetanan maksudnya. Bisa istri seperti malaikat. Bisa juga istri seperti kesetanan. Jangan langsung karena kesetanan suaminya. Sama mata mahita, sirang mahita. Jangan. Harus ada pengampunan. Mula-hula do hosaunina, mula-mula do rohaun. Artinya hidup ini tidak ada yang sempurna, tapi kita sedang berjuang menuju sempurna. Disitulah tadi butuh pengampunan. Itulah yang perlu kita renungkan. Yang kedua tadi, Allah adalah
pengampun. Maka kita pun harus manusia pengampun. Yang ketiga, Allah adalah sumber berkat. Allah adalah sumber berkat. Kalau dikatakan tadi di ayat yang ke-9 atau yang ke-8, engkaulah yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Engkaulah yang menghentikan deru. Artinya dunia ini penuh dengan deru, kecamuk. Keluarga apalagi? Keluarga adalah sumber masalah. Saya ulangi, keluarga adalah sumber masalah. Masalah kecil, masalah besar bersumber dari keluarga. Tapi ingat, keluarga adalah juga pemecah masalah. Jadi kalau kita menemukan masalah di tengah keluarga, jangan lari dari masalah itu, tapi selesaikan masalah itu dengan kekuatan Tuhan. Ketika kehilangan rasa anggur cinta di tengah keluarga, panggil Yesus, maka akan Tuhan ubah masalah kita menjadi anggur cinta yang lebih nikmat. Itu makanya Under Ismail mendokon selamat ribut rukun. Di tengah keluarga boleh ribut, tapi ujung-ujungnya harus rukun. Bisa dengar badai, tapi ujung naik kena dong solusi siap perbedaan. Anggo indah dong solusi unang marbadai. Misalnya anak kita mau lupa-lupamu, dia malah masak arsi. Solusinya apa? Kursuskan nangi maha tu lapo atau tu kode laho masih ajar searsi kan gitu kan? Solusi itu. Atau datangkan ahli masak ke rumah kita, atau buat di gereja cara memasak arsik. Itu mengatasi supaya istri-istri bisa memasak arsik daripada berbedai. Dia malah ngomong kalau ars utabo do omakku atau do omak mau nem seti kan berbedai marani. Ani muhinna. Ipaingot-ingot may satu na matobang. Arana mo do berbedai tong keluarga na ada magi si rohatta. Makan unak songgahi persinundukmu. Harana diingoti ya songgak ni satu na mati. Tai muda dipuji diingoti ya may satu matobang. Nagcigis mo inangatehin na. Ajo parwan ni. Apalagi kaina na jo rohana dipuji. Anggo amak jok rohana dia dihargai. Oh na jo mo hingga direktur perusahaan ko mangin. Na jo rohani. Inilah kehidupan kita. Maka kita akan mengakui yang ketiga, Allah sumber berkat. Jadi keluarga sumber masalah, tapi keluarga juga sumber pemecahan masalah. Sehingga masalah kita tidak pernah terbawa keluar. Masalah kita tidak pernah diketahui tetangga, tidak pernah diketahui gereja. Karena apa? Kita selesaikan masalah kita di tengah keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Keselamatan dan kegembiraan ditemukan di hadapan Allah. Keselamatan dan kegembiraan ditemukan di hadapan Allah. Jadi orang yang telah merasakan pemeliharaan Allah, dia akan merasakan keselamatan, kegembiraan di hadapan Allah. Jadi keluarga yang sudah merasakan pemeliharaan Allah, yang ditemani, dijaga oleh Allah, dia akan gembira, bersukacita. Kendati untuk mencapai kesuksesan atau kegembiraan itu, kita harus melalui lika-liku perjalanan yang berat. Ada sebuah cerita di tengah studi. Ada sebuah keluarga studi ke Eropa. Inattai dona sekolah, katakanlah mengambil S2 atau S3. Lalu dia mengikuti mata kuliah sosiologi masyarakat. Dosennya mengajarkan begini, kita masuk ke mata kuliah sosiologi masyarakat, tugas kalian 1 minggu ini hanya satu, senyumlah kepada orang lain, minimal 3 orang. Lalu pandanglah orang yang kau senyumi itu, beri senyum maksudnya, dan tataplah ekspresi mereka ketika engkau senyum. Lalu minggu depan laporkan kepada saya apa hasil senyum yang 3 kali. Datanglah ibu ini, masa saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, studi ke Eropa ini, hanya disuruh sepele senyum kepada 3 orang. Gampang itu, kira-kira begitu. Lalu keluar kuliah, mereka sama sekeluarga makan di sebuah, katakanlah kayak di sini McD atau KFC
Lalu mereka duduk, istri, suami dan anak-anaknya, lalu dia antri. Ketika dia antri, sudah panjang, di belakangnya orang mengisi. Mengapa mengisi? Ternyata di belakang dia ada seorang yang pendek, tapi bau amis. Karena dia pemulung, yang mungkin sudah berbulan-bulan gak pernah mandi. Lalu di atas yang pendek ini ada yang lebih panjang. Dia terus berkata-kata seperti profesor gitu ya. Kata-kata nggak ada hentinya. Orang menghindari mereka. Lalu ibu ini mengingat tugas dari sosiologi masyarakat. Berilah senyum kepada 3 orang. Lalu dia berbalik ke belakang, dia beri senyum. Kalau istilah bahasa sekarang, kalau dirubah kan pasti bahasa Jerman atau bahasa Inggris ya. Dia katakan selamat pagi. Selamat pagi. Gitu kan. Bapak mau antri? Ya. Silakan Bapak duluan. Jadi pergilah Bapak yang pendek yang bau itu memesan. Dia hanya pesan 1 Coke, Coca-Cola, tapi uangnya tidak cukup. Dia ambil kepingan-kepingan logam, tapi tidak cukup. Lalu orang KFC itu, kata KFC dia, memberi walaupun kurang cukup uangnya. Yang kedua pun begitu. Pesan Coke, tapi uangnya pun kepingan yang tidak cukup. Lalu mereka pergi duduk di sudut kafe itu supaya jangan orang terusik bau mereka. Lalu ibu yang memberi senyum tadi, dia bilang pesan 3 makanan. 1 ukuran besar, big, 2 ukuran personal, pribadi. Yang ukuran big besar antar ke suami dan anak saya. Yang ukuran kecil biar saya yang mengantar. Lalu dia bawa kepada mereka berdua dan berkata, ini untukmu, silakan makan. Lalu mata mereka berbinar-binar melihat ibu itu karena hanya senyum. Lalu pendek cerita, habis makan, ibu dan anaknya dan suaminya pergi pulang. Mereka berdua hanya mengatakan begini dari jauh. Terima kasih. Terima kasih. Apakah cerita sudah berakhir? Belum. Lalu si ibu ini minggu depannya kuliah. Dosennya mengatakan, siapa yang sudah siap menceritakan pengalaman 3 kali senyum? Ibu ini sudah tulis. Lalu dia berikan ke profesor. Lalu profesor mengatakan, izin Bu, bisakah saya membaca pengalaman Bu ini di depan kelas? Silakan. Lalu dibaca profesor inilah pengalamannya ini. Semua mahasiswa meneteskan air mata. Lalu profesor ini berkata, jangan berhenti pada tetesan air mata. Tapi Anda adalah orang-orang yang memberi senyum dan memberi makna kepada orang, dan itulah menjadi saksi Kristus. Dan kalau kemurahan Allah, kegembiraan Allah itu diberikan hanya senyum saja, orang sudah gembira, dan memberi sedikit perbuatan baik, hanya 1 mungkin nasi dan ayam Kentucky, mereka sudah bahagia. Padahal di rumah kita mungkin ada banyak makanan-makanan yang mungkin sisa tak termakan kita. Tidak pernah kita merasakan bahagia. Inilah kehidupan. Maka ketiga dan keempat tadi, bagaimana kita merasakan kegembiraan dan keselamatan Allah ialah tatkala kita mampu membagi senyum dan memaknai hidup kita dengan berbuat baik kepada orang, maka disitulah kegembiraan kita rasakan di hadapan Allah. Maka kita pulanglah melakukan senyum, melakukan kebaikan dalam rangka merayakan pemeliharaan Allah di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putra-Mu.
Terima kasih Bapa, firman-Mu telah memberi kami kekuatan baru bahwa Allah memelihara kami umat pilihan-Mu. Tuhan betul-betul memberikan perhatian bagi kami, memberi pengampunan, bahkan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan dan menerima keselamatan kegembiraan di hadapan Tuhan. Mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh merayakan kehidupan kami dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.